Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Setelah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala seraya memuji dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga puasa kita yang hampir 1 bulan penuh kita laksanakan, siamnya di siang harinya, qiyamnya di malam harinya, bahkan i'tikafnya di 10 malam terakhir, Allah terima dengan penerimaan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita yaitu istiqomah. Sama-sama kita ketahui bahwa Allah menciptakan syariat puasa di bulan Ramadan tiada lain tiada bukan ingin menjadikan kita orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa takut atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, supaya kalian semuanya atau kita semuanya yang berpuasa ini merasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, at-taqwa huwa al-khawfu bil jalil wal 'amalu bit tanzil wal isti'dadu li yaumir rahil. Bertakwa adalah kita berupaya betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari kita bertakwa, di malam hari kita pun bertakwa. Lagi puasa kita bertakwa, enggak puasa pun kita bertakwa. Di manapun, haitsuma kuntum wa haitsuma kunna nahnu nattaqillah. Dimanapun kita berada, kita bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena kita takut, maka ada rasa untuk taat dan mengamalkan segala apa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amalu bitanzil, yang termaktub terkandung dalam kitab Allah Al-Quranul Karim dan As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kata beliau, faktor takwa adalah wal isti'dadu li yaumir rahil. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kita akan mengalami kehidupan yang selama-lamanya adalah yaumir rahil, nanti di akhirat, tatkala kita bersama menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu perlu bekal, al-isti'dad, persiapan, zat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah, berbekalah kalian semuanya. Mari kita berbekal semuanya, maka sebaik-baik bekal untuk menghadap akhirat
menghadap Allah Subhanahu wa taala ketakwaan. Jadi takwa itu bukan hanya di masjid, ya, bukan hanya di pengajian, di pasar pun kita bertakwa, di kantor pun kita bertakwa, di rumah pun kita bertakwa, dimanapun berada kita, dalam suasana kondisi apapun kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang insya Allah sudah kita raih. Selain itu juga kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, puasanya, kata Rasulullah, qiyamul lail tarawihnya, kemudian Lailatul Qadarnya, ketika sholat kita di malam-malam 10 hari terakhir, itu semuanya menjaminkan kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nanti ketika sholat Idul Fitri, kita kembali semua kepada kemenangan fitrah. Kenapa? Dosa kita diampuni semuanya insya Allah. Selama sebulan kita sudah bermujahadah, maka sampai di hari raya Idul Fitri, Idun, kembali kita al-fitr, suci kembali kita, bagaikan tidak punya dosa sama sekali. Bertakwa kita kepada Allah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada fitrah kita, diampuni dosa kita semuanya, sehingga suci kita semua insya Allah. Inilah yang harus kita pertahankan setelah Ramadan. Kalau mungkin untuk mencapai takwa, mendapatkan ampunan Allah, dan kembali kita kepada kefitrahan, itu kita raih tiga-tiganya. Namun setelah Ramadan, apakah tetap bisa kita pertahankan ma ba'da Ramadan? Kalau selama Ramadan kita ini rajin, semangat sholat berjamaah, ya, puasanya tentu tidak terlewatkan, sholat sunnahnya di malamnya, capek pun kita berangkat ke masjid. Nanti bagaimana setelah Ramadan? Karena kata para ulama, tanda diterimanya amal soleh kita adalah al-hasanatu qabulul hasanati hasanatun ba'daha. Diterimanya amal soleh kita adalah tatkala kita mudah untuk melaksanakan amal soleh berikutnya. Ini cirinya. Ciri amal soleh kita, ibadah kita sebelumnya diterima adalah kita mudah melaksanakan ibadah amal soleh berikutnya. Maka untuk itu perlu istiqomah. Bagaimana supaya kita bisa istiqomah mempertahankan tiga hal ini? Takwa, ampunan Allah, dan Idul Fitri. Yang pertama, kita harus senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang senantiasa memberikan kita petunjuk dan hidayahnya untuk berpegang teguh dengan agamanya, untuk takut selalu kepadanya. Maka kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Selama bulan Ramadan ini, selama sebulan kita alhamdulillah Allah berikan hidayah, dimudahkan kita berangkat ke masjid, puasa, infak, sedekah, zakat, membantu orang, berbagi takjil buka puasa dan lain sebagainya. Nanti bagaimana setelah Ramadan? Maka Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Sudah Allah berikan kita hidayah, petunjuk selama bulan Ramadan. Jangan engkau gelincirkan lagi kami ya Allah dengan tipu daya setan. Perbanyak berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, supaya kita istiqomah terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berupaya beribadah, beramal soleh ini dengan seikhlas-ikhlasnya, hanya mengharap pahala dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah baginda Rasulullah bersabda tentang puasa kita,
man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keimanan, imanan wa ihtisaban, ikhlas semata berharap berhitung pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semua kehidupan kita, semua ibadah kita, bahkan kematian kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau amalan kita ini kita lakukan tanpa keikhlasan, akan hilang, akan sirna, akan cepat hancur, tidak ada artinya apa-apa. Wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum. Apapun amal ibadah kita, apapun perbuatan kita yang tidak ada keikhlasan di situ tidak akan kekal, dia akan cepat hilang. Hanya pamer saja untuk didengar orang, untuk dilihat orang. Waliyadzubillah. Yang ketiga, supaya kita istiqomah mempertahankan hasil kita selama sebulan Ramadan ini adalah senantiasa kita istiqomah beramal soleh walaupun sedikit tapi rutin. Ya, mendingan 1 tapi 1000 kali daripada 1000 tapi hanya 1 kali. Mendingan kita setiap hari ke masjid, ya, setiap hari ke masjid daripada seumur hidup kita hanya sekali ke masjid. Langsung hari itu dari pagi sampai pagi lagi hanya sekali di masjid. Tidak seperti ini. Sehingga baginda Rasulullah SAW itu bersabda, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal adalah bagi seorang hamba, bagi kita adalah tatkala kita lakukan terus menerus, continue walaupun sedikit-sedikit. Ya, setiap hari kita berinfak, bersedekah, tapi setiap hari, ya, walaupun sedikit, 10.000 daripada hanya 1 kali setahun. Inilah yang dimaksud apa? Hendaknya kita senantiasa beramal soleh walaupun sedikit, karena dengan amal soleh itu kita akan terjaga. Dengan amal soleh yang rutin itu kita akan terjaga keimanan kita, ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bosan kita beramal soleh, jangan bosan kita berbuat baik, jangan bosan kita menjadi orang baik. Insya Allah orang baik disayang Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bagaimana kita berupaya untuk istiqomah dengan semua pencapaian, raihan, ketakwaan yang sudah kita raih di bulan Ramadan ini. Hendaknya kita memilih teman yang baik juga. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung siapa temannya. Kalau temannya orang baik, maka insya Allah kita menjadi orang baik. Kalau temannya tukang minyak wangi, kita ke bawah jadi wangi insya Allah, walaupun enggak, ya, punya minyak wangi. Kalau temannya tukang jual bensin, dia akan terbawa bau bensin. Inilah pentingnya seorang teman. Ada peribahasa al-jaru qabla dar. Pilihlah tetangga yang baik sebelum kita memilih rumah. Ada teman yang mengajak ke musola, ada teman yang mengajak ke pengajian, ada teman yang mengajak ke majelis taklim. Ini luar biasa. Kalau teman kita seperti ini, kemanapun, dimanapun, kita senantiasa akan mendapatkan teman yang baik, yang peduli tatkala temannya perlu diselamatkan, perlu dinasihati, dia akan peduli dengan temannya itu. Inilah para jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana pentingnya kita menjaga keistiqomahan. Mungkin mudah kita raih mendapatkan ketakwaan, kita raih mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun kembali kepada fitrah. Namun setelah Ramadan jangan sampai seperti kuda
yang keluar dari kandangnya bebas sebebas-bebasnya. Tidak seperti itu. Tetap bahkan kita lebih baik insya Allah. Ramadan 1 bulan penuh kita lakukan ini akan mewarnai 11 bulan berikutnya. Maka catatannya, carilah teman yang baik, beramal solehlah terus menerus dan kontinu, beramalah karena Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga senantiasa berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah singkat yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semuanya. Semoga Allah pertemukan kembali kita nanti di bulan Ramadan yang akan datang. Ya, semoga jamaah di Masjid Al-Furqan ini tahun depan Ramadan pun masih lengkap insyaallah, bahkan bertambah makmur insyaallah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa aqulu lakum astagfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.